Ini ngomong santai, ngomong serius nih. Serius santai, Sersan. Ketemu lagi di What If Yes sama Bung Harpa. Udah lama banget nggak ketemu, nggak ngobrol. Halo Bang Wes, sehat-sehat. Sehat ya, gitu. Tapi lu kayaknya muka lu murem setelah Apa nih? dipastikan Italia nggak ada di Piala Dunia 2022. Enggak salah lagi. Walaupun gue bukan fans Itali, tapi Itali ini selalu memberikan warna. Iya. Ya kan, kayak jujur seperti Belanda, seperti Inggris, seperti Brazil, Spanyol, ini Argentina kalau nggak lolos. Argentina, ya, itu salah satu tim klasik yang selalu memberikan warna, jadi agak sedikit kehilangan lah. Gitu. Orang-orang bilang gini, ini kutukan tuh gimana ya? Habis juara Piala Eropa tiba-tiba penampilan Italia kucuk gitu. Masa harus playoff? Mungkin karena Serie A-nya lagi menurun, enggak? Ya, gua nggak tahu. Serie A menurun itu tuh dari eranya Milan, Inter, Juventus tengkurap nggak punya duit, udah turun itu. Iya sih, tapi gini ya, kalau gue sih ngelihatnya mungkin bukan dari segi teknis aja. Cuman emang kadang-kadang ada dalam berbagai hal itu yang kita tidak mampu sebagai manusia menjelaskan. Wush, dalam. Karena filsuf. Kita lihat di penyisian mereka, kalau koreksi kalau gue salah ya, mereka nggak terkalahkan. Nah, Nggak terkalahkan, terus di ujung tanduk Jorginho nggak masuk, siapa yang nyangka? Terus yang lawan Swiss. Terus kemudian Hemenuel penaltinya nggak masuk. Iya, Jorginho ya. Iya, Nah, terus kemudian diundi playoff dapat North Makedonia, udah Makedonia Utara lagi. Selesai. Ya, bikin kan gampang, minimal 50%. Ketemu Portugal? Iya, minimal 50%. Ya. Langkahnya dianggap orang udah akan lolos. Anggaplah ketemu dengan Portugal, baru di situ 50-50. Tapi siapa yang sangka? Karena dari ya oke lah kalau kita mau bicara teknis, mungkin ada satu titik yang kita semua tahu ini menjadi kelemahan Italia lini depan. Nggak ada striker lagi. Nggak ada striker. Ya. Bahkan sempat Mancini itu manggil Balotelli kan, ya akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena katanya ini menyimbolkan atau simbol dari keputusasaan Mancini. Kepanikan dan keputusasaan sampai nggak ada lagi berarti kan. Tapi kan dia dibesarkan Mancini juga, si Balotelli. Iya, tapi jangan lupa dulu di The Sun itu ada fotonya lagi diginiin katanya Mancini, bukan waktu di City yang terus udah selesai emosi udah tinggal itu ya? Iya, padahal beberapa bulan sebelumnya dia bilang Mancini is like my father to me. Nah, itu masih ingat banget aku waktu itu di The Sun tuh diginiin. Jadi memang artinya striker yang udah out of date dengan attitude seperti itu, bad boy dan pernah giniin Mancini, artinya itu kan pelatih loh yang digituin. Pelatih dan Mancini ya, bukan kitman atau apa yang diangkat. Makanya jadi ya mungkin ini salah satu kalau kita bicara dari teknis mungkin ini salah satu kelemahan Italia. Artinya kalau kemarin di penyisian dia punya striker yang bagus, bisa jadi mereka bukan hanya bisa lolos di playoff, tapi juga tidak perlu ya. Nggak perlu playoff lah. Mungkin nggak perlu playoff gitu. Kalau sebelum kita ngomong Italia, kalau kita bicara striker Italia yang ada di benak Bung Harpa sepanjang sejarah, Vieri sama Inzaghi. Ya, berarti kuat ya. Dulu mereka punya striker-striker yang kuat ya. Vieri, Inzaghi, terus kalau dulu lagi sih ya Vialli sama Ravanelli sih lebih dulu lagi. Oh, striker Italia mana karena kehabisan. Siapa lagi dulu? Ya dari era Paolo Rossi nggak? Nggak sekalian yang tahun 30 main juga yang sempat lawan siapa tuh, Uruguay atau siapa tuh. Tapi paling tidak dari klub itu lahir kan, dari klub Italia lahir striker-striker yang dipakai buat timnas ya. Dulu. Berhenti oh kan? Iya, Vieri, Inzaghi, mungkin kalau mau dimasukin Luca Toni, Del Piero, siapa lagi, Marco Di Vaio mungkin ya, Soso ya. Banyak lah, ada aja lah. Tahun ini sebenarnya sekarang ini sebenarnya ada lah, kita tahu Ciro Immobile, cuman nggak tahu. Ini selalu dalam beberapa kesempatan saya selalu bilang ada pemain yang memang hanya jago di klub tapi nggak di timnas dan kebalikannya. Gitu. Ada yang jago banget di timnas, di klub nggak. Gareth Bale gitu ya. Gareth Bale kayaknya kebolak deh. Dia di Wales dan di golf. Dia kebolak kayaknya. Ada juga yang hoki loh. Hokinya nih beneran. Roque Junior kalau kita masih ingat. Ini back, kita tahu lah kualitasnya seperti apa. Cuman memang kata Donald Trump ini benar. Ada orang dia lahir di waktu dan tempat yang tepat. Dia lahir sebagai orang Brazil, kemudian dipinang sama Milan. Ya kan 2003 dia juara Liga Champions, 2002 juara dunia. Iya kan, Roque Junior siapa ya? Ya kualitasnya jauh lah, cuman sampingnya Nesta,
Terus di Milan ada Cafu segala macam. Jadi ikut terangkat. ikut terangkat gitu. Ada kadang-kadang luck. Nah, iya. sekarang mungkin Italia menurut gue sih, gue hanya bisa mengatakan nggak luck. Karena mereka saat mereka kuat timnya, mereka justru missing puzzle-nya itu di striker. Dan tadi itu tadi balik lagi. Ada penalti yang benar-benar di luar dugaan, itu bisa seorang Jorginho yang pahlawan Euro malah justru jadi from zero to hero ya. From hero to zero. From hero di Euro To dan dia mengaku ini mimpi yang akan menghantui dia seumur hidup. Penalti 2 kali home and away lawan Swiss gagal. Iya. Ini kalau di negara sebelahnya Italia sana udah bilang jual beli nih. Jauh tapi sebelahnya jauh. Sebelahnya. Tapi ini jadi ngingetin kita ini Bang Wes ya, Roberto Baggio dulu ya. Kenapa? Ya kan nggak masuk juga 94 penalti. Oh, Piala Dunia. Apakah ini kembali lagi jadi hantu ya? Karena gini, kalau ngelihat grafiknya itu nggak enak Jorginho. Habis juara Euro jadi pahlawan yang bahkan waktu itu gue sempat gadang-gadang dia jadi dapat Ballon d'Or. Ballon d'Or, ya. Jadi seperti kayak kita naik pesawat ya, take off-nya udah mulus, di atas juga enak, tiba-tiba mendarat itu tuh bas gitu. Jadi akhirnya orang ingetnya pas yang lagi Orang nggak ingat lagi yang baiknya itu ya. nggak pasti orang sekarang ya semua orang ngomongin, mana ada yang ngomongin Jorginho di Euro, semua orang ngomongin kegagalan Italia kan, termasuk Gara-gara Jorginho, Italia gagal. seolah-olah padahal kan satu tim. Nah, iya, waktu udah lupa nih bahwa Jorginho salah satu yang bawa Italia juara Euro. Gitu. Dari nggak lolos kualifikasi Piala Dunia 2018, Iya, juara Euro, nggak balik lolos lagi. Dan tahun lalu kan tahunnya dia kan Bang, Iya. Liga Champions, apalagi Piala iya antara klub ya, Piala Dunia klub. Super Eropa, Iya. terus Euro. tiba-tiba sekarang mungkin zero kali tahun ini, enggak ya? Chelsea tentu. Chelsea dapat tahun ini, dapat apa Piala Dunia antar Piala klub Dunia klub kan. gitu. Jadi diingat gitu ya. 2006 Italia juara dunia. Ya, Habis itu 2018 fase grup. ya. 2010 fase grup. Gue sempat nonton 2010 lawan Slovakia. Ini bukan Italia. Ya, Slovakia itu. Terus 2018 nggak lolos. nggak lolos. 2022 nggak lolos. Jadi kesimpulannya dari 2006 setelah mereka juara, mereka tidak pernah lewat dari fase grup, Nggak. ya kan? Atau bahkan nggak lolos ke Piala Dunia. Jadi ya udah kita harus terima. 2014 fase grup, 2010 fase grup, 2018 juara fase grup nggak lolos, juara lagi Mas. Nggak juara harus ada skandal dulu. Oh, Calciopoli kan 882 kan skandal. Berarti Juve membawa keberuntungan. Apparently seperti itu ya. Juventus ada skandal, juara. Pada saat ini Juventus tidak memberikan striker untuk timnas Italia. Chiesa ya begitulah ya. Lautaro Martinez, Lautaro Martinez. Dybala, nggak ada ini. Lautaro Martinez? Iya kan, Juventus. Inter. Astaga, Dybala. Paulo Dybala ya. Paulo Dybala. Iya, Dybala juga bahkan udah memutus kontrak. Iya. Morata, kemarin. Morata hancur. Nggak ada yang disuplai. Maksud gua dari Juventus biasanya nyetor Iya. siapa? Vialli dulu, Raffanelli, Del Piero 2006 jadi gol ke Jerman semifinal. Inzaghi. Nyetor. Iya. Nah, sekarang dia cuma Dybala, Morata. Dybala nggak ada Argentina. Iya, nggak ada. Oh, yang striker yang bagus ya? Nggak ada yang di Italia punya Oh dia. iya, nggak ada ya. Walaupun ada dari Italia, nggak masuk timnas. Iya betul. Dia nggak memberikan. Jadi dia nggak menyumbangkan striker ke timnas manapun ya? Iya, 2000. Tadi lu bilang habis Calciopoli, Italia juara. Iya, Pak harus Calciopoli lagi ya? Jangan dong. Itu katanya apa ya namanya ya? Kita pelajarin pattern aja, kita nggak perlu cerdas. Ya itu tadi kalau mau bodoh-bodohan, habis juara fase grup nggak lolos, juara. 2000 berapa? 2026 mau di mana tuh? Amerika, Meksiko, Kanada ya? 3 negara ya? 3 negara. Gila itu jamnya ganas itu. Pagi-pagi. Buat kita ganas itu ya. Jadi nontonnya di jam kantor, jam kerja gitu. Tapi yang penting kita masih sehat lah nanti lah. Gitu. Kita nunggu hasil undian. Tanggal 1 ya, April ya. Tapi sebelum nunggu undian, pengen nanya. Nah, boleh. Asik. Bung Harpa, yang diharapkan bukan yang dijagokan. Ya, oke, mantap. Bedakan antara harapan dan diprediksi. Prediksi ya. Nah, harapan yang diharapkan juara siapa? Oh, pasti Jerman, Dot über alles. Itu nggak pernah berubah till the end. Ini karena dipaksa Bung Ropan. Enggak, Bung Ropan
Salam Uber Ales. Atau dipaksa Trisirawan. Oh, Bung Kris juga ya Jerman? Oh, jangan salah, Bung Berarti Trisirawan. saya nggak salah mengidolakan dua orang beliau itu. Memang kita punya darah merah, kuning, dan hitam. Jerman ya. Nah, kalau kalian mengharapkan bukan menjagokan, nanti kita ngomong setelah undian, itu baru enak Ya, memprediksi. lebih tajam ya prediksi ya. Kalau ini hanya ini kan harapan. ya, kira-kira aja. Harapan lah. Kalau kalian mengharapkan siapa, jangan ngomong gini ya. Wah, berarti Italia sama dong dengan Indonesia kelasnya. Nggak lolos Piala Dunia. Itu nggak level untuk kita diskusikan saat ini. Enggak. Jadi kalian tulis saja. Kalian mengharapkan siapa untuk juara di Qatar 2022 November dan Desember tahun ini. Iya. Thank you Bung Harpa. Makasih Bang Wes. Sampai ketemu lagi. Kita Sehat-sehat ngobrol-ngobrol lagi. selalu. Jangan lupa mampir ke channel Bung Harpa. Sip. Bye. Sukses.